sebuah lembah yang kalau ke sana teman-teman itu ke Gunung Penanggungan, dan ini sisi dari timur. Bahwasanya kita menemukan sebuah tembok benteng ya, yang dimana memang setengah hancur. Merinding. Bata merahnya hampir tidak kelihatan dan hampir menyatu ya. Benteng yang ada di Gempol ini. Ya, ini bata merah. Saking lamanya sehingga tidak tampak lagi nat atau tumpukan-tumpukan bata merah. Yang terlihat seperti ini ada sebuah hiasan atau manisan, dan ini mungkin juga ada manisan juga, cuma sudah polos. Teruslah berjuang membuka yang telah lama tertutup, karena Majapahit masih ada. Di sebuah lembah perbukitan ya, sebuah lembah yang kalau ke sana teman-teman itu ke Gunung Penanggungan, dan ini sisi dari timur ya. Di sisi timur ini masuk di Kecamatan Gempol kalau tidak salah. Di sini ada jejak leluhur yang masih ada. Seperti apa sekarang kondisinya, kita akan melihat secara langsung ya teman-teman, bahwasanya di lembah seperti ini ada sebuah jejak leluhur yang cukup tua. Dibilang cukup tua karena ini di era Mataram kuno ya, ini Empu Sindok kalau tidak salah ya teman-teman, bisa dikoreksi. Kita akan melihat secara langsung ya seperti apa jejak leluhur yang masih ada di lereng Gunung Penanggungan sisi timur ya. Kita akan naik. Oke teman-teman, di depan kita ya, ini sungguh sangat luar biasa sekali, bahwasanya kita menemukan sebuah tembok benteng ya, yang dimana memang setengah hancur, tetapi masih ada bukti-bukti yang masih tertata dan masih kelihatan utuh. Saking lamanya atau saking tuanya dari struktur candi ini, sudah tidak tampak lagi batu batanya ya. Bata merah ini cukup tebal dan sangat besar sekali. Nah, ini bertebaran teman-teman ya. Nah, kita akan melihat secara langsung. Rahayu Mbah, Rahayu. Nah, seperti ini. Ini ambrol teman-teman ya. Dan kalau kita mau menggali, mungkin ini berjajar sampai ke sana. Karena di sini masih ada yang utuh. Merinding ya. Nah, ini yang setengah utuh, panjang, tebal, dan lebar. Ini diduga di era Empu Sindok. Saking tuanya teman-teman, bata merahnya hampir tidak kelihatan dan hampir menyatu ya, sehingga natnya pun hampir tidak kelihatan. Kalau kita lihat atasnya, dan di atas kita pun itu masih ada sebuah tatanan ya. Kita akan melihat perlahan tembok benteng yang ada di Gempol ini. Ini sudah hancur. Kira-kira sampai mana ini?
kokoh sampai sini. Dan di sini teman-teman, ini kelihatannya sudah nggak ke sana, tapi ke sana. Sana ya, sana. Karena ini kelihatannya pojokan. Ini pojokan, arah ke sana. Nah ini, arah ke sana ya. Jadi bisa disimpulkan ini pojokannya yang terakhir itu ke sana. Ya, udah agak belok ya. Memang berbelok seperti itu karena ini, nah ini original, ya masih utuh ya. Agak belok begitu. Nah seperti ini. Dan belokannya pun sangat halus, sangat rata ya. Entah yang ke dalam ini, ke tanah, itu masih adakah struktur atau memang sudah habis di sini. Ini terakhir dari bawahnya. Nah, ini mungkin ke sana teman-teman. Ya, ini adalah benteng sebuah gapura atau di sini sebuah tempat suci dari zaman Empu Sindok, ya, yang ada di lereng Gunung Penanggungan. Mungkin sampai sana. Oke. Karena di sini pun bata merah itu masih kelihatan. Ada yang masih gandeng seperti ini. Ini petebaran sampai ke sini ya. Nah, entah ini dulunya tempat apa. Dan di sana sudah kelihatan ya. Sebetulnya ini sudah diregistrasi, sudah diresmikan sebagai situs peninggalan sejarah. Tetapi ini sudah ikut Kabupaten Pasuruan. Kami sudah beberapa kali ke sini ya teman-teman, tetapi belum pernah kami menjumpai jupelnya atau juru peliharanya. Nah, saat kami datang ke sini, jupelnya istirahat juga kita tidak tahu ya teman-teman. Nah, itu juga bata merah tersebar di sini juga ya. Ini. Ya, kita akan menuju ke candinya. Ini bata merah yang masih ketata. Nah, ini teman-teman, kita masih melihat struktur. Nah, ini teman-teman ya. Ini kelihatan struktur ya. Oke. Nah, di depan kita ini. Wow, ternyata ini. Kita perhatikan dulu ya, teman-teman. Sebuah gapura. Jadi kalau kita melihat dari sini ya, teman-teman, kita teman-teman akan tahu bahwasanya inilah gapura belahan satu. Tempat dari belahan satu, gapura belahan satu ini dusunnya itu dusun Belahan Nongko. Untuk desanya Desa Wonosunyo ya teman-teman. Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Nah, gapura ini terdiri dari 3 bagian, yakni kaki, tubuh, dan atap. Kaki, badan, dan atap. Atapnya ada di atas itu ya teman-teman. Nah, dan pintu masuk ini ada
tatanan bata merah ya. Kita akan melihat lebih dekat. Rahayu Mbah Rahayu. Nah ini teman-teman ya, kalau kita lihat struktur bangunan dari gapura ini ya, ini bata merah saking lamanya sehingga tidak tampak lagi nat atau tumpukan-tumpukan bata merah. Yang terlihat seperti ini sudah disemen ya, saking lamanya sehingga bata merah ini menyatu jadi satu teman-teman. Nah di kanan kiri dari gapura ini sebetulnya ada sebuah hiasan atau manisan, dan ini mungkin juga ada manisan juga, cuma sudah polos ya dan bersayap ya teman-teman. Gapura ini kelihatan masih sangat kokoh ya, hanya saja memang bata merahnya sudah terkikis oleh waktu, mungkin saking lamanya. Nah kanan kiri ya teman-teman, kanan kiri itu ada sebuah manisan, dan mungkin ini dulu ada simbol-simbol tertentu ya yang terpasang di sini. Kita perhatikan. Kita akan masuk ya. Ayo Mbah. Dan dalamnya seperti ini teman-teman ya. Kelihatannya ini pintu masuk ke sebuah tempat suci seperti itu. Ayo. Nah ini ada bata merah ya, yang mungkin ini sebuah anak tangga ya, atau di sana atau yang di sebelah sana tadi itu ada sebuah bangunan suci. Kelihatannya ini ada pintu masuk, tapi kemana ya? Nah di sini juga ya teman-teman, di sini manisannya hiasannya tidak ada. Mungkin ini sisi dalamnya ya. Berarti kalau ini sisi dalam, di sana ada sesuatu bangunan yang disucikan dulunya. Oke. Dan kita naik lagi, kita lihat agak dari jauh ya. Nah seperti ini. Oke, siluet ya. Kita lihat dari samping sini. Kelihatannya teman-teman di daerah sini ini sisi dalamnya, dan pastinya di sini ya ke sana itu ada sebuah bangunan lagi, bangunan suci, atau memang sudah hilang, sudah hancur ya. Kita belum menemukan tanda-tanda, kita terus akan mencari ya, karena memang konon tempat ini dulu ada sebuah komplek bangsawan di era kerajaan Empu Sindok. Oke, sini tersebar ya teman-teman batunya. Seperti ini. Dan di sini teman-teman ya, juga ada sebuah makam yang cukup unik. Karena menurut warga di sini itu sebetulnya tidak ada makam, karena orang meninggal itu dikubur di pekarangannya masing-masing. Nah seperti ini. Nah ini para tim mungkin kecapean ya, karena memang sangat cerah, sangat panas sekali hawanya. Nah ini kuburan sebetulnya teman-teman ya, ini makam. Dulunya lewat sini, sekarang sudah nggak bisa. Dan di sana, nah ini kuburan. Entah orang sini pun tidak mengetahui ini kuburan di zaman apa. Ya, jadi seperti itu. Kita lihat dari sini, ya. Gapura ini kelihatannya cukup tidak seberapa parah rusaknya ya. Ini masih kelihatan tegap dan belum miring. Padahal ini sudah hampir berapa ratus tahun ya. Kalau kita ambil ini mungkin sudah 10 abad. Seperti itu.
Ini 1000 tahun ya, 10 abad. Ya betul ya. Oke, jadi seperti ini. Inilah teman-teman Gapura Belahan 1 ya, yang ada di lereng Gunung Penanggungan sebelah timur atau sisi timurnya. Ya, ini sangat memprihatinkan sebetulnya. Karena apa? Beberapa kali admin kesini tidak pernah menjumpai juru pelihara, sehingga kita tidak bisa menanyakan secara langsung dan secara detail sejarah dari Candi Belahan 1 ini atau Gapura Belahan 1 ini. Ya, ceritanya seperti apa kita pun belum mengetahui. Jadi mungkin narasi-narasi kami banyak yang liar teman-teman ya. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan ke Gapura lagi, yang konon di sebelah dari Gapura Belahan 1 ini ada lagi Gapura Belahan 2. Ya, kita akan jalan lagi. Sebelum kita meninggalkan tempat Gapura Belahan 1 ini, kita akan coba bertanya kepada admin dari peninggalan sejarah yang mungkin sedikit banyak akan memberikan kita literasi atau memberikan kita keterangan sampai seperti apa sih ceritanya ya, lebih detailnya. Oke ya, admin peninggalan sejarah ya, ini gimana Kang Mas tentang Gapura Belahan 1 ini yang Kang Mas tahu? Jadi menurut saya ya masih menjadi misteri ya. Kenapa demikian? Karena situs candi ini meskipun ada tulisannya Gapura 1 Candi Belahan ya, tapi masih menjadi pertanyaan, apakah ini memang pintu masuk dari situs Candi Belahan atau sumber tetek? Ya, tapi itu masih menjadi pertanyaan. Kenapa demikian? Karena selain jaraknya yang agak jauh, jika ditarik lurus pun agak jauh dan juga agak menceng gitu ya. Sama Candi Tetek. Iya, dari sumber tetek. Tapi kalau saya merujuk pada salah satu prasasti yang agak jauh sih sebenarnya, tapi menjelaskan tentang sebuah desa Sima bernama Prasasti Cunggrang ya. Di prasasti itu terdapat 3 buah bangunan ya. Yang salah satunya adalah situs candi sumber tetek itu atau Candi Belahan. Kemungkinan ini berbeda lokasi kalau menurut saya ya. Berbeda lokasi, apakah di sini yang disebut sebuah tempat pertapaan ataukah ini sebuah desa Sima, pintu masuk juga bisa. Tapi kita masih belum mengetahui. Tapi kalau dilihat dari struktur batu bata dan juga kata salah satu arkeolog yang saya tanya, untuk jenis dari batu bata yang ada di sini terdapat 3 generasi berbeda. Dari era sebelum kerajaan Majapahit atau kerajaan Medang ya. Terus yang kedua dari era Singosari pun ada. Terus yang ketiga ada juga dari era kerajaan Majapahit. Nah, kemungkinan memang situs ini dirawat dari era dibuat di era Medang dan dirawat hingga era akhir kerajaan Majapahit dan terpendam karena letusan Gunung Kelut dan juga Gunung Wilis. Nah, ini Kang, otomatis kalau ini sebuah gapura ya, gapura itu kan pintu masuk ya. Betul. Dan hiasan yang kami lihat tadi itu hanya ada di depan sini. Yang di sebelah sana itu nggak ada hiasan. Berarti ini depannya, Kang ya? Lah bisa jadi juga, yang di sebelah sana itu aus juga bisa jadi. Tapi kalau dilihat dari relief dan juga bentuknya, memang perkiraan untuk jenisnya dari era kerajaan Medang. Apalagi di sini ada ciri khas dari era kerajaan Singosari atau Kahuriban, yaitu ada lingkaran-lingkaran di kiri kanan dari sayapnya ya. Itu hiasan itu ya. Ya, itu kalau mungkin tidak aus ya, itu kira-kira berbentuk medalion. Medalion, oh ya. Ya, berbentuk medalion di situs candi-candi Malang ya. Itu kan tapi ada yang dari bata merah, ada juga tergantung candinya berarti ya. Iya, betul. Oh, begitu. Gini, medalion itu untuk apa sih sebetulnya? Untuk medalion itu ada berbagai jenis ya. Ada yang bergambarkan hewan suci atau mungkin hewan mitos ya. Ada juga yang berbentuk seperti sebuah lencana juga ada. Jadi fungsinya pun berbeda-beda. Kenapa disebut medalion? Karena seperti lingkaran seperti medali. Nah, kalau sekarang kan seperti penghargaan gitu ya. Iya, benar-benar. Itulah, maka dari itu kan disebut medali atau medalion. Memang pertanyaannya gini, Kang. Kalau ini sisi depannya,
terus dihubungkan dengan Candi Tetek yang ada di sana tadi ya, Iya. itu memang sangat jauh ya. Itu Kalau perkiraan admin, apakah di dalam sana itu ada sebuah bangunan lagi, bangunan suci kira-kira? nah, itu masih menjadi misteri. Tapi semoga nanti bisa diekskavasi agar anak cucu kita tahu dan kita tahu, dan juga tidak menjadi misteri lagi. Apakah di sini ada sebuah bangunan lain kah? Ataukah mungkin ada sebuah situs di dalamnya? Atau mungkin ada sebuah altar untuk sebuah tempat pertapaan resi juga bisa jadi. Gitu ya. Iya. Oke. Jadi teman-teman seperti itu ya penambahan informasi dari peninggalan sejarah. Semoga saja ya segera ada tindak lanjut dari teman-teman BPK agar ini dilanjutkan ekskavasi. Apakah di dalam sana masih ada struktur sebuah tempat suci atau tempat altar ya. Jadi seperti itu. Kita akan lanjut ke Gapura Belahan 2 yang memang untuk tempatnya kita akan mencari lagi, kita akan jalan. Oke, dari Wonosunyo, Gempol Pasuruan, Mojokerto TV mengabarkan untuk Anda. Tataman dulu, Didik.